Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz Rangga. Waalaikumsalam. Kita akan ngomongin film horor terbaru Indonesia ya, yang tayang di akhir Oktober ya. Ini bisa dibilang penutup bulan ini ya? Iya, penutup Halloween ya. Asik. Kodra. Yoi banget ya. Sebenarnya ada satu lagi harusnya tuh ya sebelum ini. Hidayah ya? Iya betul. Cuma entah kenapa dia hengkang tuh dari. Iya, Hidayah takut kali Pak. Apa karena Kodrat terlalu hidayah ya? Karena Kodrat ternyata memberikan banyak hidayah. Iya. Jadi ini adalah film horor terbarunya Charles Ghazali ya. Terakhir itu kita dengar Charles Ghazali itu sebenarnya pengen menggarap Gatot Kaca Pak ya, tapi tidak jadi. Setelah lihat Kodrat ya? Iya, saya lihat Kodrat. Kayak apa si Charles kalau bikin Gatot Kaca ya superhero gitu. Tapi di satu sisi juga kalau dia jadi bikin Gatot Kaca mungkin nggak bakalan bikin Kodrat. Bener banget. Jadi ini sebenarnya blessing in disguise Pak. Betul. Ada hidayahnya. Ada hidayahnya. Dan sekali lagi Kodrat ini bukan horor pada umumnya ya. Ini ada horor, ada action. Ada actionnya. Itu sih yang jadi highlight di sini. Actionnya itu. Actionnya itu kata gue jadi nambah nilai plus sih. Mantap gitu. Nambah jadi banget. daya tarik banget aja ternyata masuk ya, bukan jadi kayak cringe gitu tau gak sih? Biasanya kan kalau ada horor yang maksain masukin action ya. Kalau ini tuh enggak, jadi kalau itu jadi kayak nambah keren gitu. Soalnya Charles-nya juga ngerti Pak gimana bikin action gitu. Iya. Dia kan selalu ngomong tentang action itu nggak cuma big book doang, tapi kamera dan action setnya tuh mesti dipikirin banget. Iya, Ini dia kayak mempraktekkan apa yang dia omongkan. Terus gue juga suka Kodrat ini sangat grounded ya. Si filmnya nggak lebar-lebar amat gitu ya. Cuma berpusat di pesantren atau desa desanya si Kodrat itu ya, desa Kober. Anjay. Makanya tadi gue bilang penasaran gimana kalau Charles bikin Gatot Kaca. Iya, Soalnya bener. inilah yang gue pengenin dari genre superhero. Scale-nya itu nggak melebar, Betul. tapi scale-nya itu personal dulu gitu. Nah ini yang justru yang dikasih justru di Kodrat adanya gitu. Versus ini aja, iblisnya gitu personal gitu. Nggak mikirin dunia dulu lah. Penting gue sama lu gitu loh. Musuhnya adalah Aswala. Aswala itu Anjing, ngerti. pengikut Dajjal. Apa agamamu? Dajjalul Mustafa. Itu gue pas denger itu Mustafa. Ini apa yang ngeri banget nih. Di awal kita udah disaksikan dengan format ala-ala Carter dan Hardcore Henry kan. First person itu kan. Itu udah keren banget kan. Iya. Itu kata gue daya tarik lain. Benar. Charles Ghazali ini banyak mainin angle yang unik gitu, yang jarang ditemuin di film horor Indonesia pada umumnya. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya kita lihat gagal di misalnya kayak Jagat Arwah gitu kan, nggak ada variasi angle dan permainan kamera gitu. Terus kayak di thriller juga yang Live itu tuh, yang kamu tidak sendiri itu kan, kayak gitu juga. Di sini tuh Charles Ghazali benar-benar nge-explore gitu. Openingnya itu membuktikan sih. Openingnya itu ada adegan eksorsis, tapi POV-nya first person. Nggak kayak biasa, Pak. Nggak kayak biasa. Itu kan jarang tuh kayak gitu. Itu kayak ngerangkum nantinya. Apa yang bakal kita lihat selama 90 menit selanjutnya gitu loh. Treatment Charles Ghazali juga di actionnya jelas itu. Itu oke banget. Actionnya tuh ya udah mah bagus. Treatment si angle-nya juga oke gitu. Bener-bener yang padat gitu loh. Ngingetin kayak The Raid. Bener. Padat kan The Raid gitu kan. Si angle-nya itu bener-bener kayak deket banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak bisa ngerasain langsung gitu. Serasa ikut dipukulin Pak. Iya bener-bener. Emang harus di sini kayak gitu. Iya, kalau menurut gue sih action emang harus gitu. Nggak cuma kita ngelihat pukul-pukulan Pak, tapi kameranya juga bisa ngerasa kita ikut masuk ke dalam actionnya itu. Jadi kita, jadi si kamera itu nggak cuma diem. Nanti bakal ada shot yang keren banget gitu ya, yang benar-benar kayak wah ini money shot. Iya. Film-film horor banyak lah tuh yang muter-muter ya. Tapi ini ada fungsinya Pak gitu. Nggak cuma sekedar estetika sok keren muter-muter gitu kan. Religinya Pak. Bukan sekedar tempelan kan dari awal juga. Ini dia nih ngomongin horor religi itu ya bukan sekedar dakwah dan ceramah Pak. Muatan religinya kata gue ya masuk ke film ini ya maksudnya natural aja gitu, nggak kayak ngerasa tiap kali dialog kayak lu diceramahin. Itu sebenarnya nanti tuh pun doa-doanya itu sebenarnya beda-beda Pak. Beda-beda gitu. Iya, benar. Kerasa sih. Soalnya kan di sini dia banyak ngerukiah gitu ya dengan berbagai jenis doa. Itu tuh kayak nggak ada yang ngulang gitu. Ya bukan sekedar ngebaca ayat kursi Al-Fatihah gitu kan. Benar-benar beda lah pokoknya. Selalu ada yang berbeda. Emang ada sekali lagi emang ada fungsinya. Sebagai ex anak rohis nih ya gue. Yang bikin ampuh itu tergantung sama kitanya juga Pak. Oh iya, betul. Kita berdoa tapi kita nggak yakin bakal dikabulkan. Ya doanya
hanya sekedar doa Pak gitu. Benar. Jadi emang harus dari diri kita Di sini gitu ya. Charles bisa ngasih detail itu. Walaupun si Vino nantinya baca ayat kursi, baca doa-doa yang lain, tapi tetap tuh si iblisnya itu kayak malah nantangin. Lu cuma baca doa tapi nggak meyakini Tuhan lu gitu loh. Gitu kan. Soalnya itu nanti detail yang bikin kita tahu kalau si Vino itu, si Kodrat itu emang lagi goyah imannya. Makanya nanti beberapa kali si doa itu nggak mempan sama si iblis. Itu detail yang sangat menarik kalau menurut gue. Soundnya bagus tuh, double gitu layer suaranya. Wah itu mantap sih. Khas banget ya kalau harus gitu Pak. Ya, harus gitu ya. Harus suaranya harus banyak berlayer-layer. Ada suara tinggi, gede, suara ngegrol, ala death metal gitu kan. Si scoringnya juga oke gitu pas bagian-bagiannya. Oh sadis ya Bang. Itu kan kayak yang trompet kenceng gitu ya. Kayak gitu. Itu kayak buat mensimbolkan trompet sangkala kali ya. Iya bener kayaknya sih. Gue demen sih di sini tuh kayak jin-jinnya tuh bener-bener gak gampang kalah Pak. Bener-bener gak lemah. Terus mulutnya tuh kayak selaknat Regan lah kayak kalau The Exorcist tuh kayak gitu kan. Ngelawan. Diam kamu wanita jalang. Jadi kayak The Red gitu. Jadi hantem-hanteman gitu. Benar. Ya selain Vino sama Marsha Timothy, Cecep Arisraman di sini ada. Ya walaupun hanya sedikit ya. Paling gua suka Jafar lah pasti. Randy Pangalila ya. Jafar. Maksudnya bagus tuh. Maksudnya supporting karakter yang sangat pas kata gua buat di film ini. Maksudnya selain mengandalkan nama Vino sama Marsha Timothy gitu yang kita udah tahu gitu ya. Dan acting anak kecilnya juga oke sih ya. Ini bener, ini salah satu highlight juga di sini. Dan pas kerasukan pun dimaksimalkan Pak. Iya benar, jadi langsung. Nggak cuma kretek-kretek doang, tapi Iya. brutal. Gue demennya di situ. Yang kayak gini tuh tipikal film horor yang pas lu nonton tuh pasti gitu. Bener banget. Bukan yang kayak gitu. Kalau ini tuh kayak pasti nggak sekedar gitu. capek dikagetin mulu. Enggak gitu. Kagetnya nanti ada, spektakel serunya, actionnya ada gitu. Kalau nggak salah, kalau kata Charles tuh Kodrat itu mau dibikin trilogi ya. Benar. Kalau pondasinya udah semenarik ini, orang bakalan mau nonton film kedua, ketiga, bahkan keempatnya mungkin nanti. Iya. Bener sih, cocok sih. Maksudnya ini sebagai origin film pertama, misalkan jadi gitu trilogi, ini oke banget. Dan gue pasti pengen tahu lagi. Iya. Di kedua ada apa lagi ya gitu. Karakternya itu, si Kodrat itu udah dibentuk di sini. Bagus tuh. Ya meskipun rambut gondrongnya nggak banget. Oh iya itu minusnya lah ya. Vino ini kurang rough kata gua. Hobo gitu lah ya. Lebih hobo gitu maksud gua. Kayak di ini harusnya kayak di Perfect itu. Perfect Stranger tai jangan kayak gitu gendut juga Bang. Enggak ya. Jangan kayak gitu juga anjing ya. Itu hancur jadinya. Ya maksud gua sebenarnya lebih ke looks ya. Maksudnya oke, Vino oke gitu sebagai aktor yang actingnya oke, tapi cuman masih terlalu bersih ya gitu. Jadi penjara gitu. Maksudnya harus dibikin lebih rough lah gitu. Gimana dia lebih gokil gitu dari situ. Perlu kurus ya kayak Kristen Bell gitu ya. Tapi ya udahlah ya. Kurang, ini mah ketidakcocokan kali ya. Nanti kan di penjara dia perlihatkan goyah tuh imannya. Kayak drop lah setelah ada kejadian di masa lalu yang bikin dia jadi di penjara gitu. Tidak cocok dengan transisinya aja sih. Dari goyah itu dia kok tiba-tiba langsung set gitu. Langsung balik lagi tuh percaya dan yakin dengan agama Tuhan dan keyakinannya lah. Iya. Gue sih di situ aja sih kayak terlalu cepet aja sih. Gue pengen lihat dia ada sekali lagi ya maksudnya. Kafir dulu lah gitu. Walaupun maksudnya enggak. Iya. Kegoyahannya itu mungkin dibuktikan sama yang scene yang pertama kali dia harus ngerukiah anaknya Marsha Timothy. Kan nama anaknya sama-sama kayak nama anak dia dulu kan. Iya. Alif. Itu kan momen Batman versus Superman ya. Martha, you must save Martha gitu kan. Kali ini. Iya, pas dia bilang nama itu dia langsung mau. Kan jadi kayak langsung gitu. Ya itu itu salah satu yang ketidakcocokan kayak instan gitu. Pas denger nama langsung tadinya kan kayak sombong banget nih Ustadz nih, nggak mau nolong nih. Ya tapi overall Kodrat benar-benar sajian horor yang beda banget lah ya di tahun ini, menghibur. Kalau Konstantin aksinya pakai pistol gitu ya, isi air suci, kalau ini cukup. Ini Pak, ini tuh Kodratnya udah sejago Iko Uwais Pak. Iya.
Tapi itu make sense loh. Kalau kalian nanya kenapa Kodrat sama yang lain anggota pesantren pada jago berantem, biasanya kalau di pesantren itu emang ada pelajaran bela diri. Silat-silatnya. Iya. Sama, gue tahu karena pesantren ibu gue gitu. Ada apa namanya? Ada silat-silat kayak gitu. Jadi pasti masuk. Itu kan sebenarnya bukan buat berantem juga ya, buat fisik. Bela diri. Iya, bela diri. Iya, jadi Buat kayak menyeimbangkan kehidupan. jadi emang seperti itu gitu emang maksudnya kayak faktanya. Jadi masuk banget gitu. Apalagi kalau udah pesantren-pesantren di pelosok juga. Oh iya, Marsha pastilah. Timothy. Marsha Timothy mah Gila, tidak pas usah kerasukan. Waduh. Keluar Suara. oli, keluar oli itu kayak sebelum iblis menjemput tuh. Iya. Wah, ngeri banget. Assalamualaikum Ustaz Kodrat. Ada di trailer lah itu ya. Iya. Awas lo ya, kalian jangan pindah menyembah Dajjalul Mustafan. Kita kasih skor aja dulu Pak. Untuk Kodrat berapa nih? Kalau dari lu? 7,5 lah gue. 7,5. Kayaknya gue sama 7,5 sih. Ini mungkin ya masuk ke top 5 horor Indonesia Tahun terbaik ini ya? gue tahun ini. Sama sih. Asli. Pasti ini mah wajib masuk, asli wajib masuk. Silakan lah ya kalian nonton Kodrat di bioskop ya, cobain langsung ya bersama teman-teman karena ini emang filmnya seru kalau ditonton rame-rame. Cocok banget loh. Iya. Kalau slasher tuh kayak rumah darah lah. Iya gitu. Tepuk tangan pasti. Gokil. Silakan coba nonton. Dan kalau yang udah nonton komen juga menurut kalian gimana ya? Komen juga. Kodrat, apakah kalian suka horor yang berbeda seperti ini gitu ya? Kan dari kemarin kita disuguhin banyak variasi horor di Indonesia. Nah, ini ada lagi satu lagi gitu. Seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Dan juga kalian bisa follow Rangga di Kripik Film. Kita akan ketemu lagi di horor bulan November, Pak. Berarti Oke. sudah Ada tidak apa yang tuh? Oktober. Ada perempuan bergaun merah. Oh, ada Keramat juga. Ada Keramat 2. Ada apa lagi? Hidayah yang tadinya Oktober. Hidayah katanya tahun depan. Oh, tahun depan ya. Iya. Sayang sekali. Kayaknya baru 2 itu ya, gue nggak tahu Dua sih. itu, ya. Mungkin ada lagi lah yang horor-horor tahu bulat ya. Iya, biasanya ada horor dadakan yang tiba-tiba muncul Bener. di akhir tahun tuh. Ya udah kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye. Bye.